Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murzidan yang akan mempresentasikan presentasi dari tugas sosiologi. Langsung saja kita masuk dalam poin pertama, pentingnya kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mengaruhi. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian proses sosial dalam pembangunan yang terus-menerus dilakukan dengan tetap menjaga kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan, sumber daya alam, untuk kemudian dilakukan bagaimana pembangunan tersebut tidak mengancam kebutuhan hidup generasi mendatang. Adapun ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan. Dua, menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan. Tiga, menggunakan pendekatan integratif sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan mendatang. Keempat, menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan. Kelima, meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Selanjutnya, pelestarian lingkungan hidup. Untuk pembangunan berkelanjutan, melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai menua. Adapun beberapa usaha pelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan berikut ini, yaitu kelestarian hutan, pelestarian tanah guna mempertahankan kesuburannya, pelestarian udara, serta melestarikan laut dan pantai. Untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, pemakaian sumber daya alam harus lebih bijaksana, misalnya dengan melakukan pembuatan rumah dengan metode keberlanjutan, menggunakan energi yang terbarukan dan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, pembangunan komunitas yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 4 prinsip etika berkelanjutan untuk mendasari etika sustainable security sebagai berikut. Pertama, sustainable security memegang teguh etika bahwa bumi ini memiliki sumber-sumber yang terbatas dan digunakan oleh semua organisme. 2. Manusia merupakan bagian dari alam dan juga subjek dari hukum-hukum alam serta tidak kebal terhadap hukum alam. 3 atau C. Manusia yang berhasil merupakan manusia yang mampu bekerja sama dengan kekuatan alam, bukan manusia yang mendominasi alam. D. Memegang prinsip yang tegas bahwa ekosistem yang sehat berfungsi baik adalah sangat penting untuk semua bentuk kehidupan. Kita masuk pada poin kedua, perencanaan pemberdayaan komunitas. Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu. Tidaknya, perencanaan pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. 1. Arti penting perencanaan program pemberdayaan komunitas. A. Memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. B. Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. C. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul saran penyempurnaan yang baru. D. Menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus tercapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. E. Memberikan peringatan yang jelas. F. Mencegah
kesalahan dari tujuan akhir, pengembangan kebutuhan-kebutuhan yang disarankan maupun yang tidak disarankan. G. Memberikan kelangsungan dalam diri. Personel yang terlibat dalam pelaksanaan dan evaluasi program selalu merasakan perlunya kontinuitas program sampai tercapainya tujuan yang diharapkan. Yang terakhir, poin H, membantu pengembangan kepemimpinan. Poin yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu perubahan berencana karena pemberdayaan merupakan suatu proses menuju perubahan yang telah direncanakan atau dikehendaki oleh agen perubahan. Adapun strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas. A. Memberikan pendampingan secara berkelompok. B. Mempertimbangkan potensi masyarakat. C. Mengangkat kearifan lokal. D. Memberikan pelatihan khusus. E. Memberikan bantuan sarana. Dan F. Melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Metode pemberdayaan komunitas. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, banyak menggunakan metode partisipatif. A. RRA atau Rapid Rural Appraisal, yaitu merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat. B. PRA Participatory Rural Appraisal, yaitu dilakukan dengan lebih banyak melibatkan orang atau merupakan penyempurnaan dari RRA. C. FGD Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah. D. PLA Participatory Learning and Action merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas proses belajar tentang suatu topik dan selanjutnya diikuti dengan aksi nyata. E. SL atau sekolah lapangan. Dan terakhir, pelatihan partisipatif. Tahap pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya agar masyarakat berdaya, maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahap intervensi agar maka memerlukan keberhasilan pemberdayaan tersebut. Menurut Adi, tahap dalam proses pengembangan masyarakat sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan atau engagement. Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dari dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. B. Tahap pengkajian atau assessment. Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang memiliki komunitas sasaran. C. Tahap perencanaan alternatif kegiatan atau planning. Pada tahap ini, petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi. D. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini, petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan. E. Tahap implementasi kegiatan. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat. F. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. G. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap perpisahan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Baik, itu saja presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata atau salah ketik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.